Nah, setelah dibuka ternyata ditemukan satu jasad lagi. Dan yang bikin hati aku nyesek nih ya, pelakunya ini selama proses pencarian dia itu ikut nyari-nyariin. Padahal pelakunya ya dia. Gila emang. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kila di Pasukan Cerita. Oke, kali ini aku akan menceritakan satu kasus yang mana ini sangat menggemparkan di Bengkulu kemarin-kemarin. Nah, kasus ini menceritakan tentang dua anak laki-laki yang dikira hilang, tapi ternyata kisahnya ini berakhir dengan tragis. Oke, tunggu apa lagi? Mari kita simak ceritanya. Oke, ceritanya dimulai pada tanggal 15 April 2025, Arjuna yang berumur 8 tahun dan juga Abiyu yang berumur 9 tahun, mereka itu pergi main bareng nih kayak biasanya. Nah, mereka ini tinggal di Kelurahan Kandang di Kota Bengkulu. Nah, sore itu mereka main keluar rumah dan orang tua mereka pikir ya mereka ini main kayak biasanya. Kalau udah main, habis itu pulang. Tapi ternyata sore itu jam demi jam pun lewat hingga malam, kedua anak ini nggak kunjung balik ke rumah. Keluarga pun mulai panik dan juga tetangga yang ada di sekitar tempat tinggal mereka itu juga ikut nyariin anak-anak ini. Malam itu juga warga ini udah nyariin anak-anak ini sampai ke kebun, kemudian ke lahan-lahan sempit, ke sungai dan juga ke gang-gang kecil juga udah dicariin. Tapi ternyata sampai malam itu juga anak-anak ini nggak ditemukan. Bahkan mereka pikir anak-anak ini hilang karena mainnya terlalu jauh. Nah, besoknya polisi pun dilibatkan dalam pencarian anak-anak ini serta sampai membentuk tim khusus. Nah, informasi tentang kehilangannya Arjuna dan juga Abiyu ini pun disebarkan di setiap platform sosial media. Tapi tetap aja selama berhari-hari nggak ada tanda-tanda ditemukan kedua anak ini. Orang tua dan juga keluarga pun sampai udah was-was nyariin keberadaan dua anak ini. Sampai akhirnya 1 minggu kemudian warga ini menemukan salah satu petunjuk yang mana sangat-sangat menggemparkan warga Bengkulu dan juga bikin semua orang merinding. Jadi gimanakah kronologi terungkapnya kasus ini? Mari kita simak sama-sama. Awal terungkapnya kasus ini bermula pada tanggal 20 April 2025. Salah satu warga ini menemukan adanya mayat yang terbungkus di dalam karung di Muara Jenggalu, yang mana kondisi tubuhnya itu sudah mulai. Dari temuan mayat tersebut, polisi pun melakukan penyelidikan dan juga membuka karung pembungkus mayat tersebut. Setelah karung dibuka, polisi pun menemukan satu petunjuk yang mana terdapat nama dan juga alamat warga pada lapisan pembungkus jasad korban ini. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan juga mendapatkan alamat atas nama IT di Kelurahan Kandang. Polisi pun langsung menuju ke alamat tersebut, kemudian penggeledahan dan penyelidikan dilakukan pada Senin malam tanggal 21 April 2025 ini. Nah, pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut, polisi pun menemukan karung yang serupa seperti karung pembungkus jasad korban ini tadi. Polisi juga mencium bau yang menyengat yang berasal dari septic tank. Iya, septic tank. Septic tanknya itu berupa sumur yang mana sumurnya itu tertutup. Nah, setelah dibuka ternyata ditemukan lagi yang mana itu terbungkus karung dan juga diikatkan dengan tali. Setelah dikeluarkan dari sumur, terungkaplah bahwa jasad ini adalah jasad Arjuna, yang mana sebelumnya sudah ditemukan jasad dari Abiyu di Muara Jenggalu. Dua anak yang selama ini dicari-cari ternyata ditemukan dalam keadaan yang sangat. Polisi pun langsung ngebut melakukan penyelidikan tentang kasus ini. Dan dalam waktu singkat, pelakunya pun akhirnya ketahuan. Dan yang bikin gak habis pikir nih ya, pelakunya itu ternyata tetangganya sendiri. Yang mana seorang remaja berumur 17 tahun yang berinisial PU pada saat itu siswa SMK. Dan yang bikin hati aku nyesek nih ya, pelakunya ini selama proses pencarian dia itu ikut nyari-nyariin kedua anak ini, Abiyu sama Arjuna. Pokoknya dia tuh kayak pura-pura gak tahu, ikut doa bareng. Padahal pelakunya ya dia. Gila emang. Terus kira-kira kenapa nih? Kenapa dia sampai tega kedua anak ini? Nah, menurut pengakuan PU sama pihak kepolisian, PU itu merasa kayak kesel sama Arjuna dan juga Abiyu karena mereka itu main di kolam ikannya. Iya, emang karena itu aja. Nah, si PU ini karena saking kesel, kemudian dia marahnya ini pun berubah jadi. Nah, terungkap juga PU ini ternyata kedua anak ini dengan cara dan juga kedua anak ini di kolam. Setelah dia nggak berdaya, kemudian anak-anak ini pun setelah itu langsung dibuang. Warga langsung ngamuk begitu tahu siapa pelaku dari kasus ini. Keluarga korban pun merasa dibohongi habis-habisan.
Karena pelaku dan juga keluarganya pura-pura ikut prihatin, padahal mereka itu tahu siapa pelakunya dari awal. Nah, sekarang PU pun sudah diamankan pihak kepolisian dan proses hukum pun sedang berlanjut. Jujur sebenarnya tuh nggak masuk akal ya di aku, karena aku kasihan banget sama Arjuna dan juga Abiyu, dua anak kecil yang masih umur di bawah 10 tahun bahkan, nasibnya itu sampai tragis seperti ini, dan pelakunya itu adalah anak. Cerita ini benar-benar ngingetin kita tentang bahaya yang bisa datang dari mana aja. Dari orang yang kita kenal, dari tetangga, bahkan dari orang yang terlihat biasa-biasa aja. Dan yang paling penting, kita sebagai orang dewasa supaya bisa lebih aware, lebih peduli terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita. Dengan adanya kasus ini, Arjuna dan Abiyu memang sudah pergi, tapi semoga kasus ini menjadi pengingat untuk kita semua. Supaya tragedi yang seperti ini nggak kejadian lagi. Oke, segitu aja cerita dari aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel aku. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.